Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi, di video kali ini, di episode panduan menjadi hijab cosplayer yang baik yang kedua, aku mau bahas tentang out of character. Sebelumnya mohon maaf karena aku baru sempat bikin video ini, yang part satunya udah lama banget ya. Sebelum nonton video ini, kalau kalian belum nonton yang part 1, aku anjurkan kalian nonton yang part 1 dulu. Linknya aku taruh di bawah. Oke, jadi seperti yang udah aku bahas sebelumnya tentang konsep dasar hijab cosplayer. Nah, sekarang ini aku akan membahas tentang out of character, karena out of character ini sering banget disinggung untuk para hijab cosplayer. Ketika para hijab cosplayer mereka mengcosplaykan suatu karakter, ada beberapa orang yang selalu menyebutkan bahwa hijab cosplay itu udah pasti out of character. Oke, aku mau bahas dulu tentang apa sih definisi out of character itu sendiri. Tapi sebelum itu, aku mau disclaimer dulu. Jadi, semua yang aku katakan di video ini itu adalah hasil dari pemikiran aku sendiri berdasarkan apa yang aku lihat, aku teliti, dan aku simpulkan sendiri. Jadi aku memang nggak ngambil dari literatur manapun. Jadi, out of character adalah kondisi di mana cosplayer mengcosplaykan karakter, tapi banyak ciri khas karakter yang keluar dari karakter asli tersebut. Contohnya, misalnya cosplayer itu kurang make up atau mukanya tidak mirip dengan karakter aslinya. Misalnya karakter aslinya itu tuh sebenarnya wajahnya tuh bule dan akan lebih cocok cosplaykan oleh seseorang yang wajahnya tuh bule juga, tapi yang cosplay itu orang Asia. Jadi itu bisa disebut sebagai out of character karena kurang terlalu masuk ke karakter aslinya, contoh ya. Terus ada contoh lagi, misalnya karakter aslinya itu kurus tapi yang mengcosplaykan gemuk, atau sebaliknya karakter aslinya itu badannya besar tapi yang mengcosplaykan itu badannya kurus ya. Itu salah satu contoh aja. Ini aku ngomong bukan body shaming ya, tapi ini tuh hanya untuk memberikan contoh aja berdasarkan apa yang sering dijudge oleh masyarakat. Di dunia cosplay itu sendiri, para cosplayer itu tuh mereka punya tuntutan untuk harus bisa mengcosplaykan atau menghidupkan karakter 2D atau 3D ke dalam versi manusia mereka tuh dengan benar-benar mirip. Jadi semakin mirip dan semakin in karakter, itu akan semakin berhasil. Tapi ada kalanya tidak semua atau belum semua cosplayer tuh benar-benar bisa melakukan cosplay itu dengan sempurna. Jadi pasti akan ada out of character. Out of character ini di setiap cosplayer manapun, mau itu berhijab atau maupun tidak, pasti ada sisi out of character. Nah, out of character ini juga bisa dikatakan sebagai proses si cosplayer itu untuk belajar menjadi cosplayer yang lebih sempurna memerankan karakternya. Karena ketika kita baru memulai hobi cosplay itu nggak ada yang benar-benar bisa langsung sempurna dalam arti sesuai banget nih karakternya gitu. Nah, terkadang judgement dari masyarakat, khususnya bukan yang cosplayer tapi hanya yang menggemari aja, mereka tuh sering memberikan judgement tertentu kepada para cosplayer yang misalnya si cosplayer ini bagus, dia perfect, yang ini jelek, ini kurang bagus, gitu-gitu. Sampai akhirnya tuh si cosplayernya itu juga bisa kena mental karena merasa out of character. Tapi yang namanya hobi cosplay ya emang nggak bisa dituntut tiba-tiba langsung sempurna sih gitu. Seperti yang aku bilang, namanya cosplayer tuh berproses. Kadang-kadang yang suka ngata-ngatain itu karena memang nggak pernah ngerasain terjun di dunia cosplay, cuma suka menikmati doang. Jadi kalau ada orang yang mengcosplaykan yang tidak sempurna akan langsung dijudge, langsung dibully gitu. Sebenarnya hobi cosplay itu adalah kesenangan kita memakai kostum si karakter dan juga kesenangan kita memerankan karakter yang kita sukai tersebut. Nah, karena hobi cosplay ini tuh terbilang gak begitu mudah ya, apalagi untuk kita tuh bisa memerankan karakter yang bukan diri kita dan juga berdandan seperti karakter yang bukan diri kita sendiri. Jadi kita sebagai cosplayer pemula maupun penikmat cosplay, jangan hanya mencari kesempurnaan cosplayer, tapi kita juga harus berpikir bahwa cosplayer yang bisa sempurna memerankan karakter yang semua dandanan, make up sama kostumnya dan juga in karakter banget, itu mereka tuh juga butuh proses mereka untuk bisa seperti itu cukup panjang. Jadi nggak sekedar tiba-tiba cosplay langsung perfect ya, mereka juga punya banyak hal yang harus dilewati untuk menjadi perfect seperti itu. Jangan kalian bandingkan dengan cosplayer pemula yang emang tuh mereka tuh belum bisa sesempurna karakter yang kalian suka. Kalau misalnya kalian tidak suka untuk melihatnya, lebih baik skip aja. Tapi nggak usah memberikan judgement kalau kamu tuh jelek, kamu tuh nggak sempurna, nggak seperti si cosplayer ini. Jangan memberikan perbandingan tersebut karena ya dia itu tuh emang masih di level bawah, itu bisa dibandingin dengan cosplayer atas yang memang dia sudah punya banyak pengalaman, sudah banyak pembelajaran sehingga dia bisa memerankan karakter dengan sempurna. Setiap orang tuh tujuan cosplaynya beda-beda ya. Ada memang orang tujuan cosplaynya itu mereka tuh hanya senang aja memakai kostum karakter, memerankan karakter, walaupun secara wajah, secara
postur tubuh mereka itu memang tidak sempurna, tapi mereka hanya senang aja memakai kostum itu. Jadi jangan berkomentar seolah-olah kalau orang yang memang dia belum bisa sempurna itu adalah sebuah kesalahan. Tanamin di dalam diri kalian bahwa ya udah, mungkin dia memang sedang belajar, mungkin dia sedang berada di dalam tahapan untuk menjadi sempurna biar bisa in karakter, mereka masih belajar, ataupun memang mereka itu memakai kostum itu memang hanya untuk kesenangan aja, bukan untuk memanjakan mata kalian, memanjakan mata para netizen. Oke, kemudian out of karakter dalam hijab cosplay. Banyak orang yang mengatakan kalau hijab cosplay itu sudah termasuk dalam out of karakter. Untuk aku pribadi, aku nggak akan menyangkal kalau misalnya ada orang yang memang ngomong begitu, karena seperti yang aku bilang tadi, ketika netizen itu menuntut cosplayer itu tuh harus mirip banget sama karakter yang dia perankan, harus sesempurna mungkin. Terlebih lagi kalau misalnya untuk kompetisi ya, kalau untuk kompetisi pasti cosplayer itu dituntut untuk setotalitas mungkin, semirip mungkin sampai pakai wig gitu kan. Jadi pasti bakal ada penilaian dari orang lain yang mengatakan hijab cosplay itu udah pasti out of karakter karena kita pakai hijab bukan pakai wig. Kemudian kostumnya itu juga dikonversi agar bisa dikenakan untuk para hijabers. Ya seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang aslinya berhijab atau yang aslinya hijab cosplayer tapi ternyata masih pakai wig, atau yang aslinya berhijab tapi dia lepas kerudung saat cosplay dan juga memakai kostum yang auranya kelihatan, karena mereka berpikir kalau cosplay pakai hijab itu nggak kayak cosplay, dan mereka merasa nggak sempurna gitu, nggak bener-bener kayak in karakter banget gitu kalau misalnya aku pakai hijab. Aku nggak akan menyalahkan orang kayak gitu, karena memang banyak orang yang ketika berpikir mereka harus cosplay, mereka harus totalitas sampai harus ngelepas hijabnya untuk yang aslinya berhijab ya. Jadi hijab cosplayer itu out of karakter atau enggak? Kalau misalnya kita menilai suatu cosplay adalah suatu keharusan untuk mirip dengan karakter semirip mungkin, apalagi ini buat lomba cosplay secara umum ya, bisa dikatakan memang out of karakter gitu. Tapi sebenarnya kalau memang dia mengcosplaykan karakter yang berbeda dengan karakter aslinya, tapi dia memiliki konsep, seperti yang udah aku jelaskan, konsep fan art. Jadi dia itu termasuknya udah ke original konsep, walaupun kita bilang itu out of karakter, tapi dia berkonsep. Nah, kalau out of karakter yang tidak berkonsep itu ya, jadi cosplayer itu hanya sekedar cosplay, tapi ada yang tidak maksimal gitu, entah dari kostumnya, aksesorisnya ada yang hilang gitu, ada yang beda, atau wignya atau tidak mirip, atau makeupnya tidak mirip gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu kan itu out of karakter yang memang tidak berkonsep, itu memang hanya sekedar out of karakter saja. Tapi ada out of karakter yang berkonsep, itu original konsep ya. Sebenarnya hijab cosplay itu kan kita hanya mengubah styling rambut dengan styling hijab dan juga mengkonversi kostum agar bisa cocok dikenakan para hijabers. Yang kita ubah itu hanya bagian itu aja, tapi kalau bagian in karakter yang lain, misalnya sifat karakternya, terus ciri khas kostumnya, itu kan nggak ada yang kita ubah gitu. Jadi kalau hijab cosplay itu kan hanya mengubah sedikit saja ya. Kalau misalnya hijab cosplay 100% dibilang out of karakter, sebenarnya nggak juga gitu, karena kita ini tuh memang berkonsep, sama seperti play fan art lainnya yang mereka tuh juga sudah punya konsep. Untuk para hijab cosplayer nih, ketika kita nanti mau ikut lomba, ikut kompetisi, kita juga harus perhatiin dulu kira-kira itu kompetisinya itu adalah tipe yang memang juga memperbolehkan adanya original konsep atau tidak, atau kalau kompetisinya itu dimana para pemenangnya itu akan dipilih berdasarkan yang paling mirip dan yang paling in karakter banget. Ketika kita ngikut kompetisi dan ketika kita nggak menang gitu misalnya, jadi itu bukan karena kitanya berhijab atau tidak, tapi karena memang penilaian dari kompetisi itu adalah yang paling totalitas, dalam arti itu yang memang yang benar-benar mirip banget ke karakternya, dari make up, kostum, dan juga wig. Jadi kalau misalnya kita mau ikut lomba kompetisi yang kayak gitu, mending kita cari karakter yang memang aslinya itu tuh nggak ada rambutnya. Jadi kayak misalnya Tokusatsu, atau mungkin seperti Maleficent, yang seperti itu kan nggak kelihatan rambutnya, jadi kelihatan tertutup semua. Kalau misalnya kalian ingin mengikuti kompetisi yang seperti itu, kalau kalian ingin menang tapi kalian tidak mau melepas hijab kalian, aku saranin ambil karakter yang memang aslinya udah tertutup ya. Tapi kalau misalnya di lomba itu, misalnya kalian lihat cosplay yang ada original konsepnya, yang kita boleh mengcosplaykan karakter versi fan art, ya berarti kan gak cuma hijab doang, cosplay original konsep lainnya tuh yang berdasarkan fan art itu juga bisa diikutsertakan gitu. Jadi menang atau kalah pun itu penilaiannya tuh bukan berdasarkan semakin mirip dia dengan karakternya, tapi seberapa effort seorang cosplayer itu melakukan cosplay dari segi kesiapan kostum, makeup, dan lain-lain. Ya, jadi gitu intinya ya. Kalian lihat dulu tipe lombanya tuh penilaiannya itu seperti apa, yang kira-kira konsep hijab cosplay seperti ini kita bisa masuk atau enggak gitu. Jadi dilihat dulu. Yang jelas, kita harus tanamin di diri kita sendiri dulu, tujuan kita mau cosplay ini apa yang bisa kita dapat dari hobi cosplay. Apakah memang kita itu mencari ketenaran, ataukah kita mencari pengakuan dari banyak orang gitu, atau memang niat kita cosplay itu memang benar-benar
ingin bisa total banget dalam membawakan karakter favorit kita. Yang paling ingin aku sampaikan kepada kalian para hijab cosplayer adalah, meskipun kita cosplay pakai hijab, bukan berarti kita itu nggak totalitas, bukan berarti kita ini nggak ada effort, bukan berarti effort kita ini kurang. Kita ini hanya berusaha membawakan hal yang menjadi hobi dan favorit kita dengan cara kita sendiri. Kita punya cara sendiri untuk mengekspresikan apa yang kita sukai. Kita nggak harus mengikuti standar umum yang dibuat orang-orang tentang cosplay. Yang terpenting ketika kita melakukan ini, kita bahagia dan kita bisa mendapatkan manfaat positif ke dalam diri kita. Jangan sedih kalau misalnya kita ikut lomba, tapi karena kita pakai hijab terus kita merasa jadi nggak bisa menang atau merasa jadi nggak totalitas. Ya jangan sedih, karena cara untuk kita bisa mengekspresikan apa yang kita suka itu ada banyak cara, dan kita itu punya jalan kreativitas kita sendiri. Dan aku juga pengen menyampaikan kepada para cosplayer yang secara umum, baik yang berhijab maupun tidak, kalian juga tetap semangat. Jangan kalian membiarkan standar orang lain itu menjadi beban dalam diri kalian, sehingga kalian itu merasa tidak enjoy dalam menjalani hobi ini. Yang terpenting adalah kita berusaha membahagiakan diri kita dulu. Kita nggak bisa membahagiakan orang-orang lain. Orang-orang lain tuh mau anggap kita out of karakter, atau menganggap kita nggak sempurna, kita dianggap merusak waifu atau seganda orang gitu. Kita mungkin nggak bisa bikin mereka bahagia, karena tujuan kita cosplay itu sebenarnya bukan untuk membahagiakan semua orang. Kalau mereka memang nggak suka dengan apa yang kita lakukan, berarti kita ini memang tidak tercipta untuk mereka. Kita bukan orang yang ada di dunia mereka, dan mereka juga nggak seharusnya berada di dunia kita hanya untuk merusuh doang. Kita harus bisa menciptakan dunia kita sendiri, circle kita sendiri yang bisa membuat kita nyaman dan bisa membangkitkan semangat kita. Oke, segitu dulu aja episode kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ke kalian bisa bermanfaat. Dan untuk di episode berikutnya, aku akan membahas tentang wig versus hijab. Oke, ditunggu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!